Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk bacaan asmara single Aqua untuk bulan Agustus, sebulan penuh ya, 2022. Ya, bacaan ini juga diperuntukkan untuk kamu yang single parent, yang pasti belum memiliki pasangan ya. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Aminkan untuk hal-hal yang positif. Ambil pesan-pesan yang menurut kamu cocok sama kamu. Ya, jangan dipaksakan bila tidak cocok. Bila tidak cocok bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu di sini. Bisa jadi orang baru, bisa jadi energi orang lama yang masih melekat di energi kamu ya. Oke, saya ambil satu lagi ya. Entah kenapa jari saya ini ya, saya ikuti kata hati saya, intuisi saya saja ya. Oke, ada the High Priestess, 10 of Wands, 7 of Wands, 3 of Wands, 4 of Cups, 3 of Swords, the Emperor, 5 of Swords, ada King of Wands, 7 of Swords, the Lovers. Ya, saya lihat beberapa di antara kamu ya, di pertengahan bulan Agustus ini sepertinya akan ada sesuatu yang menuai kesedihan. Ada hal-hal yang membuat kamu sakit hati ya, kamu dealing dengan vibrasi yang gak cocok sama kamu ya, ada konflik nih. Kalaupun energi ini tidak dealing dengan seseorang yang baru, bisa jadi dengan orang lama, ataupun bisa jadi bahkan dealing dengan orang sekitar kamu ya, anggota keluarga ataupun teman ya. Ada sakit hati, ada konflik, adu mulut ya, berantem ya. Beberapa di antara kamu di bulan ini saya lihat akan ketemu dengan seseorang yang baru. Beberapa di antara kamu sudah ada ini kenalan orang baru ya. Ada semacam penantian ya yang dilakukannya. Dia menantikan kamu nih. Ada sosok Sagittarius, Aries, Leo di sini. Cuman karena banyak kendala, banyak urusan-urusan yang harus dia selesaikan, sepertinya ini yang menimbulkan adanya hambatan untuk ngedekatin kamu secara mulus gitu ya. Saya lihat beberapa di antara kamu di bulan ini akan lebih fokus terhadap karir. Mohon maaf ya, barusan saya jeda karena ada keributan dari luar. Ya, beberapa di antara kamu akan lebih fokus terhadap karir, finansial, passion, usaha, pekerjaan ataupun bisnis kamu dibandingkan berurusan dengan seseorang yang kamu anggap ngapain ini sama seorang ini nih, dia ini asik beradu pendapat aja, terus nyakitin hati aja, terus belum jadi aja pun udah begini, apalagi kalau misalnya jadi sama dia gitu ya. Ada beberapa di antara kamu jeli di dalam memilih pasangan ya, realistis di dalam memilih pasangan. Kamu yang terkoneksi dengan spiritual guidance kamu ya, ketika mengambil keputusan nih untuk ngejalin hubungan dengan seseorang yang baru, kamu akan terhindar dari seseorang yang vibrasinya bertentangan dengan kamu. Ya, kalau kamu tidak mendengarkan kata hati kamu, lantas kamu menjalin hubungan dengan seseorang di bulan ini tanpa adanya pertimbangan atau tanpa adanya kepekaan terhadap suara hati kamu, kemungkinan kamu bisa terjebak pada hubungan yang toksik. Bawaannya nanti ini bikin sakit hati atau berantem mulu. Di bulan ini saya ngerasa akan ada orang baru ya, kesempatan-kesempatan untuk ketemu dengan orang baru, menjalin hubungan dengan seseorang yang baru, tapi cenderung vibrasinya ini akan bertentangan. Kalau kamu tidak berhati-hati di dalam
ngejalin hubungan dengan seseorang yang baru, ya kemungkinan kamu bisa masuk ke dalam jebakan hubungan toksik. Ini akan menguras tenaga pikiran kamu, akan mengganggu konsentrasi kamu di karir kamu. Bisa jadi beberapa di antara kamu baru saja di awal bulan atau di akhir bulan Juli ada yang baru jadian ya, dan masih terasa seperti single, dan konflik ini akan terasa di bulan ini. Dengan kata lain, energi untuk Aquarius di bulan Agustus ini tricky ya, agak-agak tricky ini. Jadi kamu harus benar-benar lebih objektif nih untuk membuat keputusan ngejalin hubungan dengan seseorang di bulan ini. Jangan atas dasar dorongan nafsu ataupun dorongan-dorongan dari luar gitu ya. Buatlah keputusan dari hati kamu. Kalau hati kamu kurang ready dengan seseorang, ikuti itu gitu. Juga perlu melihat karakteristik personality ataupun bagaimana sosok seorang yang baru di sini akan nge-treat kamu. Ya, kadang kita udah bisa ngerasakan itu ya, ketika kita dekat dengan seseorang, auranya nggak enak gitu ya. Kok bawanya berantem mulu, atau kayaknya nggak cocok deh gitu. Jangan dipaksain, nanti berantem mulu kerjanya. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aquarius single di bulan Agustus 2022 ya. Aquarius single, mohon maaf ya, barusan saya jeda-jeda terus karena lingkungan saya di sini agak rame, ribut banget di luar gitu. Jadi daripada mengganggu, lebih bagus saya jeda dulu ya. Oke, ada Knight of Pentacles, Three of Wands, Strength, ada King of Cups, Knight of Swords, the Magician, the Stars, Seven of Wands, King of Wands, dan juga ada Ten of Wands. Ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan Aries, Gemini, ya, ada juga yang dealing dengan energi Leo ya. Ya, ada semacam penantian, ya, harapan-harapan akan memperoleh pasangan dalam waktu dekat. Ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan seseorang baru, tapi ini jaraknya jauh. Cuman semacam ada beban yang sangat besar kamu rasa di dalam penantian ini ya. Ada ketidaksabaran untuk menantikan sosok yang pas ini nih menurut kamu, karena ini adalah sosok yang cocok sama kamu. Cuman ada beban yang kamu rasakan karena terlalu lama nih aku nunggu dia. Sosok yang pas itu, yang merupakan soulmateku itu, belum kunjung tiba. Habis kesabaranku. Oleh karena itu aku akan mencoba seseorang yang baru. Kalau ada seseorang yang baru di sini, oke, aku langsung jadian. Beberapa di antara kamu ada yang langsung jadian, dan ketika menemui adanya konflik di dalam, kamu tersadar bahwa ini hubungan yang toksik dan gak patut untuk dipertahankan. Lalu kamu kembali pada diri kamu sendiri. Kamu fokus terhadap karir ataupun finansial kamu. Ya, namun ada beberapa di antara kamu berkecambuk di sini ya. Jadi semacam ada di sini nih tricky placement. Ini tricky placement. Jadi di bulan ini untuk aku harus hati-hati di dalam menentukan suatu keputusan, membuat tindakan, ngedekatin seseorang atau menerima seseorang sebagai pasangan kamu. Harus benar-benar ditelusuri jauh lebih dalam sebelum kamu jauh lebih dalam di dalam hubungan dengan seseorang. Ya, bisa nampak sangat bagus gitu ya dari luar, tapi setelah dijalani kok banyak sekali ya perbedaan-perbedaan kita. Kok rasanya bertolak belakang terus gitu. Kok aku di dalam hubungan ini bukannya semakin ringan pikiran
dan bebanku kok aku merasa semakin lebih stres lagi ya gitu ya. Kamu yang berani mengambil keputusan untuk keluar dari uh, seseorang yang vibrasinya nggak cocok sama kamu nih, ya langsung cepat menjauh gitu ya. Ya kamu nggak akan terjebak di energi yang bertolak belakang ini. Tapi ada kalanya kita terbuai gitu ya, ambil keputusan yang impulsif, ya jadian dengan seseorang, dan pada akhirnya ini bisa membuat kamu berada pada uh, arus arus tornado, semacam arus tornado ya. Jadi you are spin in the circle, in the center. Jadi kamu bisa berputar-putar di situ nanti energinya gitu kalau sempat kejebak di energi yang salah. Buatlah keputusan yang sehat berdasarkan kondisi psikis, pikiran ataupun emosi kamu dalam keadaan sehat. Ketika kita dalam keadaan tenang, sehat, kita ngerasa bahagia membuat keputusan atau menerima seseorang menjadi pasangan kita, itu adalah keputusan yang benar. Oke, saya akan buka spiritual guidance kamu ya. Spiritual guidance aku untuk asmara single Agustus. Bagi kamu yang gak pengen lagi mengalami sakit hati atau berada dalam hubungan yang toksik, gak pengen lagi pengalaman yang sama yang pernah kamu alami terulang kembali, ya bulan ini adalah bulan yang pas untuk kamu fokus terhadap diri sendiri ya, mencintai diri sendiri, fokus untuk pekerjaan, finansial, dan juga menuntaskan segala tugas tanggung jawab kamu yang belum selesai. Yep, ada the most beautiful fruits are harvested when we act with our hearts. Kadangkala ketika kita membuat keputusan untuk jadian dengan seseorang, kita melihat pendidikan, ya, background atau segala sesuatunya yang bersifat objektif dari luar gitu. Tapi itu bukan cara yang paling utama dan satu-satunya yang terbaik untuk menentukan untuk membuat keputusan yang pas ya, apalagi ini berhubungan dengan hati ya, dan memiliki pasangan itu ya kalau bisa jangan gonta-ganti gitu ya, satu untuk selamanya gitu ya. Jadi bukan hanya objektivitas yang diperlukan untuk menentukan pasangan, tetapi juga diperlukan hati ya, tindakan berdasarkan hati, keputusan berdasarkan suara hati. Terkadang apa yang terlihat itu sempurna, tapi belum tentu ya itu yang diinginkan oleh jiwa kita. Kita ngerasa bahwa sosok yang ada di depan kita itu udah sempurna banget, pas banget, cocok semua gitu ya, pendidikannya cocok, pekerjaannya cocok ya, sempurna, cantik, ganteng. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh jiwa kita untuk kebahagiaan kita hingga tua. Ya, jadi perlu di situ untuk Aquarius juga paham ya, untuk lebih peka dengan suara hatinya. Oke, yang kedua, encountering one another at eye level is very important, for that's the only way we see ourselves properly. Ya, cobalah melihat orang lain, atau melihat diri kamu di diri orang lain, atau melihat orang lain lewat diri kamu ya. Jangan melihat seseorang itu dari satu sudut pandang ya, lihat dari berbagai sudut pandang. Jangan lihat dari luarnya aja, lihat juga dari hatinya ya. Jangan lihat dari karakternya saja, tetapi personality-nya juga. Jangan membuat keputusan hanya berdasarkan objektivitas, tetapi juga harus berdasarkan suara hati kamu. Nyaman gak bersama dengan si dia, kan gitu ya.
Ya, kamu happy nggak bersama dengan si dia? Bakalan ada nih orang baru di sini gitu. Ya, walaupun di sini tidak ada Ace of Pentacles atau Page of Cups, tapi saya ngerasa di sini ada seseorang yang baru, dan ini kemungkinan orang baru ini sudah muncul di Juli, akhir Juli, pertengahan, ya, dan masih berlanjut ke bulan Agustus ya. Ya, kalau kamu berada di bawah ya, dengan kadar yang lebih pendek ya kan dibandingkan jerapah, kamu nggak akan bisa melihat keseluruhan kan bagaimana jerapah ini. Nah gitu, ibarat jerapah ini adalah seseorang yang dealing sama kamu. Kamu harus bisa berdiri sama levelnya gitu, supaya kamu juga bisa melihat keseluruhan ya. Ya, bagaimana caranya supaya kamu bisa melihat keseluruhan dari seseorang yang baru di sini? Ya, oke. Yang ketiga, you know problems are like a washing machine. We get really shaken and rattled, but in the end, we come out much brighter and stronger. Ya, masalah ya, atau vibrasi yang kurang baik, konflik. Walaupun kemungkinan kamu nggak ada konflik dengan seseorang di sini, bisa jadi konflik batin yang kamu miliki karena banyak faktor pekerjaan, beban gitu ya, masalah uang ya. Nah, ketahuilah bahwa biasanya ya, justru masalah ini yang menghadirkan pengetahuan ataupun mengajarkan kita menjadi sosok yang tough ya, bagaimana mengucap syukur, bagaimana kita belajar untuk mencari solusi ketika kita berada di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah masalah. Ya, sama seperti mesin cuci di sini nih ya, baju dimasukkan yang kotor gitu. Ya, supaya bersih kan dia harus kucek-kucek nih gitu. Terasa puyeng, memang sakit gitu ya. Stres ya, terus di obok-obok gitu ya kan. Kalau kita berantem atau ada konflik batin kan stres juga mikirinnya gitu ya kan, banyak masalah, pusing gitu. Tapi setelah itu justru akan ada pencerahan ya, baju yang setelah dikucek-kucek ini bakal jadi bersih gitu kan, enak untuk dipakai. Nah, sama halnya dengan masalah yang muncul dalam kehidupan kita ya. Inilah kesempatan kita untuk belajar mencari solusi, dan ketika kita belajar mencari solusi nih, kita menjadi problem solver. Satu masalah bisa terselesaikan, apalagi kalau masalahnya ini masalah besar gitu, artinya kamu udah skillful ya. Atau walaupun ini masalah kecil ya, bisa terselesaikan ya. Kedepannya kalau ada masalah lagi, bisa kamu atasi lagi. Nah, ini udah mengajarkan kita menjadi sosok yang dewasa, mature, atau ready to be a problem solver anytime. Ya, siap menjadi sosok yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, siap menjadi sosok yang bisa melihat solusi ketika berada di tengah-tengah masalah, melihat tindakan yang benar ketika di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah situasi yang kurang enak. Ya, kita mampu melihat solusi dengan benar. Kita masih memiliki pemikiran yang jernih untuk menilai sesuatu, mana yang baik, mana yang enggak. Seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu ini akan baik ke depannya atau enggak gitu ya. Demikian untuk aku, semoga ini menjadi bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.